pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cut Fadilah STMkom. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Informatika, Fakultas Komputer dan Multimedia di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bentuk pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saya dipercayakan sebagai wakil dekan bidang akademik pada Prodi Informatika. Adapun latar belakang cabang keilmuan saya adalah teknik informatika. Maka dari itu, di semester genap ini, saya dipercayakan untuk mengampu salah satu mata kuliah keilmuan, yaitu arsitektur komputer, dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah adalah mempelajari yang bagaimana desain dan organisasi komputer dari level rendah berupa hardware hingga interaksinya dengan software, termasuk bagaimana prinsip kerjanya, komponen-komponen utamanya, representasi data, ada juga nanti struktur CPU, input ataupun output, dan berbagai macam interkoneksi lainnya. Arsitektur komputer merupakan salah satu fondasi utama yang menghubungkan hardware dengan software. Dengan adanya hal ini ataupun fondasi ini akan memungkinkan untuk melakukan pengembangan lanjutan ataupun tingkat lebih tinggi, yaitu arsitektur modern. Sehingga hasil akhir yang diharapkan pada pembelajaran mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu memahami bagaimana komponen utama dari CPU, memori, representasi data, input atau output, dan lainnya, serta fungsinya. Pada poin yang kedua, mahasiswa juga mampu membedakan antara arsitektur komputer berupa desain instruksi dan organisasi komputer berupa implementasi hardware. Pada poin ketiga, mahasiswa juga mampu memahami cara kerja komputer dari low level sampai tingkat hardware berupa hardware modern hingga mampu menganalisis performa dari sistem komputer tersebut. Selanjutnya, ada pencapaian pembelajaran lulusan berupa CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, taat terhadap hukum dan disiplin bahan kajian, serta meningkatkan adanya kreativitas dan inovasi dengan menguasai konsep teoritis di bidang ilmu informatika secara umum dan khusus. Pada poin yang kedua, kemampuan menganalisis bagaimana persoalan komputing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip komputing yang disiplin ilmu relevan dengan mengidentifikasi solusi. Juga mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu yang terdisiplin. Pada poin yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan berbasis teknologi ataupun technopreneurship serta mengembangkan jaringan kerja dengan membimbing kolega ataupun sejawat secara mendalam. Dengan sikap bertanggung jawab, mampu juga akan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dalam bisnis pada bidang informatika. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran berupa CPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis arsitektur komputer berupa organisasi, bagaimana input atau output memori dan representasi data dan macam interkoneksi lainnya, serta mampu merancang solusi yang inovatif atau optimasi dalam bentuk performa sistem dengan mempertimbangkan tantangan teknologi yang terkini. Poin yang kedua, mahasiswa juga mampu menganalisis masalah kompleks dari arsitektur komputer dengan pendekatan komputasi dan disiplin terkait serta mengidentifikasi solusi berbasis metodologi ataupun teknologi. Pada poin yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang
dalam berbentuk kebutuhan pasar terkait arsitektur komputer, misalnya terkait bagaimana IoT, sistem edge computing, ataupun merancang bagaimana proposal pada produk technopreneurship dengan kolaborasi yang dilakukan secara tim. Adapun bahan kajian yang disajikan pada mata kuliah ini ada 10 poin. Yang pertama, pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, solusi terkait dengan komputerisasi. Pada poin yang ketiga, ada representasi data. Yang keempat, organisasi dan arsitektur set instruksi. Yang kelima, struktur CPU dan eksekusi instruksi. Dan yang keenam, adanya memori komputer. Selanjutnya pada poin yang ketujuh, ada input ataupun output yang diterapkan pada sistem dan interkoneksinya. Yang kedelapan, arsitektur komputer modern. Yang kesembilan, evaluasi kinerja komputer. Pada poin yang ke-10, adanya studi kasus pada penerapan arsitektur komputer dan bagaimana penerapan lanjutan berupa IoT. Program studi informatika menggunakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil pembelajaran berupa outcome-based education. Sehingga sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan metode case-based learning dan project-based learning. Case-based learning merupakan metode pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan pemahaman mahasiswa. Tujuannya dari metode ini adalah menerapkan teori dan kemampuan dalam menyelesaikan sistem komputer untuk memahami konsep teoritis secara mendalam. Sedangkan pada project-based learning merupakan metode pembelajaran yang dirancang khusus agar mahasiswa dapat terlibat dalam proyek nyata yang terkait dengan desain, analisis, dan bagaimana memanipulasikan sistem komputer itu sendiri. Adapun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan DII ataupun disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan pemberian materi pada setiap pertemuan dengan menyampaikan bahan ajar melalui PPT, video, modul, ataupun pembelajaran, ataupun ada juga beberapa penelitian dan buku yang telah kami terbitkan sendiri yang dijadikan sebagai referensi baik secara luring maupun secara laman LMS. Selanjutnya, pada pendekatan interaction, dosen dan mahasiswa melakukan diskusi aktif yang memudahkan mahasiswa memahami materi yang sedang dipelajari. Sedangkan pada proses assessment pada akhir perkuliahan, saya akan memberikan penilaian untuk mengukur keberhasilan perkuliahan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh program studi informatika pada Fakultas Komputer dan Multimedia di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Adapun pedoman penilaiannya berupa: yang pertama, ada kehadiran 15%, sikap 10%, tugas dan kuis 25%, UTS 25%, sedangkan UAS ada 30%. Sehingga total keseluruhan penilaian pada mata kuliah ini yaitu arsitektur komputer mencapai 100%. Demikian informasi yang dapat saya berikan terkait dengan mata kuliah arsitektur komputer. Berikut video pengajarannya dapat dilihat sebagai berikut. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Ini menyambung materi sebelumnya terkait dengan representasi data. Jadi sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa hal ataupun bagian dari representasi data. Untuk hari ini kita nyambung terkait dengan konversi bilangan desimal, binian, okta, dan hexadesimal. Baik, mungkin ada yang bisa terkait dengan konversi, pengertiannya apa sebelumnya? Saya, Bu. Silahkan, ini. Konversi adalah proses mengubah suatu bilangan dari satu sistem ke sistem bilangan lainnya. Oke, benar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Hegel terkait dengan pengertian konversi itu sendiri,
itu ada proses pengubahan representasi suatu angka dari satu bilangan ke bentuk yang lain, ataupun bisa kita jelaskan dengan mengubah dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Jadi istilahnya konversi itu memang kita butuh perubahan dari ini makna satu kita menjadikan makna yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat pada sistem bilangan konversi ini kita pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada desimal, ada biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan dari setiap sistem bilangan yang dibawa itu mereka membawa basis nilai masing-masing. Benar nggak? Menurut teman-teman, apakah ada perbedaan di antara keempat sistem bilangan tersebut? Mantap. Jadi ketika kita punya persamaan, pasti tentunya ada perbedaannya juga. Kalau teman-teman perhatikan dari tampilan yang di depan, apa sih yang membedakan di antara keempatnya? Basis angka yang berbeda. Oke, berarti kita udah dapat kalau misalnya persamaannya itu sama-sama diawali dari 0, terus misalnya nanti dari perbedaannya dari jumlah basis bilangannya ada perbedaan. Oke, sekarang setelah teman-teman mengingat dari siapa sistem bilangannya, terus berapa basis nilai yang dibawa, tentunya nanti akan kita coba ulik lagi terkait dengan persatuannya. Jadi, bagian pertama di sini akan kita pecah dulu. Di sini ada bilangan desimal. Kalau misalnya dilihat dari pengertian bilangan desimal itu adalah sistem bilangan yang membawa basis nilai 10. Kalau boleh tahu, dia mulai dari mana? Sampai 9. Sampai 9. Berarti totalnya berapa? 10. Nah, di sini ketika kita melihat sistem bilangan dari desimal itu sendiri, kalau misalnya total dari basis nilai itu ada 10, awalnya dari 0 sampai nilai 9. Kenapa dibilang sampai 9 nggak sampai 10? Karena dia startnya dari 0. Ketika kita hitung 0 sampai 9 itu totalnya 10. Nah, teman-teman bisa melihat dari contoh yang dipaparkan. Di sini ada contoh untuk pemaparan bagaimana perhitungan desimal itu sendiri. Ada dengan contoh 3045. Coba teman-teman perhatikan bagaimana memperoleh nilai 3045 itu dipecah menjadi 4 bagian. Nah, kalau misalnya dilihat di situ ada bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setiap setiap bilangan itu menjadi bagian tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana dari nilai 3045 dipecah menjadi 4 kolom? 1, 2, 3, 4. Saya Bu. Ya, silakan Asyura. Jadi nilai dari 3045 itu dibagikan 1/1 dikalikan dengan 10. Maka nilai dari per 1 itu dikalikan dengan 10 bisa diuraikan menjadi hasil nilai desimal. Dari situlah menjadikan hasil desimal dan dikalikan 1/1. Oke, nah seperti yang disampaikan oleh Asyura, mungkin teman-teman yang lain bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba uraikan ya. Ketika kita punya nilai 3075, di sini kan ada nilai 45. Dan ini menjadi dalam bentuk desimal. Ketika misalnya ditanya bagaimana nilai 3045 itu dipecah menjadi 4 bagian, ya kan? Yang pertama 3 dikali 10 pangkat 3, terus ditambah 0 dikali 10 pangkat 2, ditambah 4 dikali 10 pangkat 1, selanjutnya ditambah dengan 5 dikali 10 pangkat 0. Nah, tadi yang dijelaskan sama Asyura, kalau misalnya nilai tersebut itu adalah hasil penjabaran dari 3045. Mungkin teman-teman ada yang bingung, ada yang paham. Tapi saya rasa teman-teman memang sudah banyak memahami dari apa yang sudah dijelaskan barusan. Nah, untuk make sure bahwa apa yang dijelaskan itu sampai, yang ketika kita lihat di sini ada nilai 3045. Ya. Baik, kita coba uraikan dari nilai 3045 menjadi satu penjabaran yang panjang ini bagaimana prosesnya. Yang pertama, nilai 3 itu adalah, nah dari sini 0 ini dari mana? 0 ini adalah dari bagian yang kedua, sedangkan yang 4 adalah dari penjabaran yang ketiga, dan terakhir itu adalah nilai 5 yang kita jabarkan dari nilai 5. Berarti setiap kelompok ini adalah hasil penjabaran
nilai 10 yang ini? Oke, kenapa kita bilang nilai desimal? Karena memang soal ini adalah bagian dari desimal, otomatis kita kali 10. Kalau ceritanya kita kan bukan hanya desimal aja, tetapi nanti ada istilah dengan oktal atau biner atau heksa. Nah, ketika soal ini berubah dalam bentuk oktal, apakah tetap dikali dengan 10? Tidak, tapi dikalikan dengan 8. Benar, berarti nanti 3 dikali 8 pangkat 3 plus seterusnya. Yang harus dibedakan adalah bagian 8-nya, 10-nya. Terus nanti kalau misalnya dikalikan dengan dalam bentuk heksa, apakah tetap dikali dengan 8? Enggak, tetapi digantikan 16. Kalau misalnya biner gimana? Apakah boleh langsung kita kalikan dengan 2? 3 kali 2 pangkat 3? Kenapa? Kenapa kalau misalnya yang bisa dikalikan langsung pangkatan seperti ini adalah si oktal, desimal sama heksa? Karena ini adalah bukan bentuk dari biner. Benar nggak? Soal ini kan bentuk si desimal. Dia bukan bentuk biner, otomatis kita tidak bisa langsung mengkali 3 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, berarti teman-teman udah bisa memahami bahwa dari mana sumber 3405, dari mana sumber 10 kali 10, dan sekarang pertanyaannya dari mana sumber pangkat ini? Pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1. Satuan seperti apa? Seperti yang di sebelah sana. Di sini kan ada tampilan terkait dengan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kalau misalnya kita pecah nilai 3045, ini kan posisinya tuh persatuan. Benar nggak? Satuan yang paling kecil siapa? Benar. 5 merupakan satuan terkecil. Si 4 berapa? Puluhan. Kalau 0? Ratusan. Kalau misalnya 3? Ribuan. Otomatisnya dari satuan terkecil kita mengambil pangkatnya 0, lanjut ke puluhan pangkatnya 1, yang kedua, yang ketiga pangkatnya 2, dan yang ketiga pangkat 3. Ketika ada nilai misalnya di sini ada 7, dia sebagai apa? Betul, pangkat 4. Tapi sebelumnya dia terakhir ribuan. Berarti 10.000. Berarti posisinya 10.000 membawa pangkat 4. Oke, berarti teman-teman udah paham ya terkait bagaimana penjabaran untuk nilai desimal itu sendiri. Selanjutnya kita coba melihat bagaimana konversi. Konversi yang pertama kita coba terkait dengan konversi bilangan desimal ke biner. Karena ketika kita masuk konversi desimal ke biner, itu bukan cuma bagian ini aja yang perlu kita jabarkan, tetapi ada perubahan. Nah, di sini baru masuk konversinya. Jadi kita pengen mengubah dari bentuk bilangan desimal, kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, itu adalah bagian bilangan desimal dengan diubah secara berulang. Langkah kedua, tulisan sisa bagian dari bawah ke atas, dan langkah ketiga, hasil dari bilangan biner yang setara. Jadi nanti akan kita lihat contoh secara langsung ataupun bagaimana langkah yang dilakukan. Kalau misalnya dari contoh yang dipaparkan di depan, ada yang mau ditanya dulu. Kalau misalnya nggak tanya, berarti nanti saya yang bertanya. Gimana tuh? Atau kita coba soal dulu supaya melatih sejauh mana pemahaman teman-teman. Boleh ya? Contoh yang sederhana, karena kita mulai ke 75. Coba teman-teman, coba kita kasih contohnya adalah 25 basisnya 10 diubah ke dalam bentuk biner. Kira-kira dapat berapa? Boleh dicoba hitung dulu. Nanti kalau misalnya udah ada jawaban, saya akan memilih salah satu untuk maju ke depan. Oke? Boleh dicoba-coba. Silakan.
angka. Nah, ketika kita punya 5 angka dalam bentuk biner, kita ubah ke dalam oktal. Dan ceritanya oktal itu harus kita pilah menjadi dalam bentuk tabulasi kah, ataupun misalnya kita pisah dia dalam bentuk bagian tersendiri. Dan yang teman-teman harus ingat adalah bagian pertama yang harus kita hitung adalah jumlahnya 3, benar. Jadi setiap bagian pertama itu tetap 3, bagian selanjutnya adalah sisa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh itu ada 10 110. Nah, totalnya adalah 5 angka, 5 basis bilangan, BB kita bilang. Nah, kalau misalnya proses perubahan konversi biner ke oktal itu kan harus kita pilah nih, dalam arti harus kita pecah 2. Dan bagian pertama wajib 3. Otomatis yang kita pilah adalah bagian pertama 1, 2, 3, kolom pertama, benar nggak? Nah, selanjutnya adalah jumlahnya 1 dan 2. Kenapa di sini 2? Ini adalah sisa dari soal, ya kan? Berarti bagian yang pertama tetap 3, bagiannya 3, bagian ini adalah 2. Total ketika ditotalkan adalah 5. Nah, ceritanya, Bu, kenapa boleh bagian kedua adalah 2? Bagian kedua adalah sisa dari jumlah dasar. Ketika kita punya nilainya 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini kan pas kalau dibagi 2. Berarti bagian pertama itu 3, bagian kedua itu 3. Tapi ketika ada satu lagi, misalnya ada soal tambahan adalah 1. Berarti ya udah 1 itu dia bergeser ke ruas yang selanjutnya. Jadi teman-teman yang harus ingat adalah penuhi dulu bagian pertama 3. Ketika cukup 3 ya udah penuhi bagian kedua 3. Dan ini adalah bebas. Sisanya berapa? Ketika misalnya ini sisanya 2 ya udah berapa sisa? Pokoknya bagian pertama wajib 3, bagian kedua ketika cukup 3 juga. Tapi kalau misalnya nggak cukup ya udah seberapa aja. Nah, ketika kita udah memilah ruasnya, ruas bagian pertama sebelah sini berarti sebelah kanan ya. Teman-teman perhatikan sebelah kanan itu adalah ruas bagian pertama, selanjutnya adalah ruas bagian kedua. Nah, tinggal dijabarkan aja seperti kita jabarkan biner tadi. 1 dikali, ini ada kurungnya besar. 1 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 1, dan 0 dikali 2 pangkat 0. Terus dijumlahkan menghasilkan nilai berapa. Nah, untuk keduanya baru nanti dijumlahkan menjadi hasil biner ke oktal. Dari sini ada mau ditanya nggak? 2 dan 6 itu disebutkan dengan apa, Bu? Pertanyaan tadi, di sini ada nilai 2 dan 6, itu disebutkan dengan nilai oktal. Kenapa dibilang oktal? Karena memang tujuan perubahan kita adalah dari biner ke oktal. Nah, setelah kita perhitungkan, kan tadi udah kita pecah nih dua ruas. Dari setiap ruas bagian pertama menghasilkan nilainya 6, bagian kedua nanti menghasilkan nilainya 2. Ketika kita ubah dari biner ke si oktal, menghasilkanlah nilai 26. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, dari materi yang saya paparkan barusan, kita melihat keterkaitan dari beberapa pelatihan yang sudah saya langsungkan dengan tim beberapa dosen yang lain. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada buku yang terkait. Nah, kemarin kami sudah sempat menyelesaikan, ada buku menyelesaikan terkait dengan dasar logika informatika. Ini kenapa dibilang berkaitan dengan mata kuliah kita arsitektur komputer? Karena ini adalah dasarnya, fondasi terkait dengan arsitektur komputer. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa merujuk pada buku yang sudah kami selesaikan bersama. Pada link di sini saya sudah terterakan juga. Jadi nanti akan saya kirim ke grup teman-teman untuk bisa melihat ataupun membaca lebih lanjut terkait dengan referensi yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada juga penelitian terkait dengan IoT. Kenapa IoT ini menjadi penting ataupun kenapa IoT ini masuk ke dalam bagian arsitektur komputer? Karena kalau misalnya kita lihat diagram alir dari low level ke tingkat level tertinggi yang pernah kita sebutkan barusan di awal materi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat langkahnya ataupun tahapannya. Ada hardware, mikro, arsitektur, machine code, assembly, operating system, aplikasi, dan hingga mencapai IoT. Jadi IoT ini nanti adalah salah satu hasil mesin tertinggi ataupun bisa kita sebutkan dengan high level.
Nah, jadi ini sebagai rujukan ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa akses terkait dengan ada bukunya ada, terkait dengan referensi artikel juga ada. Dan nanti akan saya kirim ke grup yang sudah kita buat jauh sebelumnya. Nanti teman-teman bisa membacanya. Nanti sebelumnya yang mau bertanya? Ya, berarti semua dapat dipahami. Baik, kalau demikian saya tarik kesimpulan terkait dengan materi yang kita paparkan tadi. Nah, konversi bilangan itu adalah kita mencoba mengubah dari nilai satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena kita fokuskan di sini terkait dengan sistem bilangan. Sistem bilangan tadi kita jabarkan ada 4 jenis. Ada oktal, desimal, biner, dan hexadesimal. Nah, untuk tambahan di sini ada referensi yang teman-teman harus pahami ataupun sebagai rujukan bacaan teman-teman. Nah, di sini saya pecah menjadi 3 bagian. Ada referensi terkait dengan buku teks yang internasional, ada buku dan modul lokal yang nasional ataupun Indonesia dari sumbernya Indonesia, dan ada juga paper yang standar industri. Jadi nanti teman-teman bisa melihat aja yang internasional di mana, yang Indonesia yang di mana, dan nanti ada papernya di mana. Nah, selanjutnya ada satu lagi nih menjadi bahan penting dan materi kita, yaitu adalah tugas. Dan tugas ini nggak banyak, ada